Dulu rumah adalah simbol kestabilan hidup. Anak muda umur 25 tahun bisa punya rumah karena harga properti masih sejalan dengan kenaikan penghasilan. Tapi sekarang coba lihat sekeliling kita. Generasi sekarang, terutama Gen Z, bukan lagi bertanya kapan punya rumah, tapi lebih ke masih bisa nggak ya punya rumah. Pertanyaan itu bukan muncul karena malas atau nggak mau kerja keras, tapi karena realita finansialnya sudah jauh berbeda. Mari kita bandingkan secara nyata. Di tahun 2000-an awal, harga rumah tipe 36 di pinggiran kota besar masih di kisaran 100 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. Sementara gaji rata-rata karyawan entry level saat itu sekitar 1 juta hingga 1,5 juta rupiah. Artinya kalau seseorang menabung sekitar 30% dari gajinya, dalam 5-6 tahun bisa terkumpul DP rumah. Tapi di tahun 2025, harga rumah yang sama bisa melonjak ke angka 500 juta bahkan lebih. Sedangkan gaji fresh graduate di kota besar hanya sekitar 4-5 juta rupiah. Kalau kita pakai pola yang sama, menabung 30% dari gaji, dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun hanya untuk DP saja. Itu pun tanpa terpotong biaya hidup, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari. Perbedaan inilah yang membuat Gen Z terjebak dalam kondisi sulit. Kita tumbuh dengan harapan dan doktrin bahwa kerja yang rajin nanti bisa beli rumah. Tapi kenyataan berbicara lain. Harga rumah naik jauh lebih cepat dibanding kenaikan gaji. Belum lagi inflasi kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan gaya hidup yang makin menuntut. Akhirnya mimpi punya rumah bukan hanya tertunda, tapi terasa makin menjauh. Bukan cuma soal nominal, tapi juga soal sistem. Banyak developer properti kini menyasar pasar menengah ke atas karena lebih menguntungkan. Perumahan subsidi makin sempit, kualitasnya diragukan, dan aksesnya jauh dari kota. Sementara anak muda butuh lokasi strategis dekat tempat kerja, tapi rumah di pusat kota sudah tak terjangkau. Gen Z akhirnya dihadapkan pada dua pilihan pahit, beli rumah jauh dan mahal, atau nyewa deket tapi nggak punya aset. Lebih ironisnya lagi, banyak orang tua masih menilai bahwa kalau kamu umur 30 belum punya rumah, artinya kamu belum sukses. Padahal mereka dulu hidup di zaman yang jauh berbeda. Harga rumah, biaya hidup, dan tekanan zaman dulu nggak bisa dibandingkan langsung dengan sekarang. Tapi stigma itu tetap melekat, membuat banyak Gen Z merasa gagal, meski mereka sebenarnya sedang berjuang mati-matian hanya untuk bertahan. Lalu siapa yang salah? Gen Z yang katanya konsumtif dan terlalu banyak gaya, atau sistem ekonomi yang membiarkan properti jadi instrumen spekulasi? Pertanyaan ini akan terus bergema selama kita terus menyalahkan generasi muda, tanpa melihat bahwa struktur yang menopang impian mereka sudah tidak relevan lagi dengan kenyataan. Banyak Gen Z akhirnya memutuskan untuk mengejar rumah lewat jalur KPR. Tapi disinilah jebakan halusnya dimulai. KPR 20 hingga 30 tahun terlihat seperti solusi mudah karena DP bisa dicicil, bunga bisa fix, dan angsurannya terlihat ringan di awal. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa selama 30 tahun ke depan penghasilanmu akan selalu stabil? Kita hidup di era ketidakpastian kerja. PHK massal bisa terjadi kapan saja. Industri cepat berubah, perusahaan bisa bangkrut, bahkan profesi bisa lenyap digantikan AI. Sementara cicilan tetap harus dibayar setiap bulan. Salah satu jebakan terbesar adalah ilusi kemampuan membayar. Ketika pengajuan KPR disetujui, kita merasa aman. Tapi tanpa perhitungan yang matang, cicilan rumah bisa menyita lebih dari 40% pendapatan bulanan. Itu belum termasuk biaya listrik, air, internet, BPJS, transportasi, hingga kebutuhan harian. Dan kalau ada 1 bulan saja penghasilan terganggu, semuanya bisa berantakan. Banyak anak muda akhirnya terpaksa gali lubang tutup lubang, atau lebih parah, rumahnya disita karena telat bayar angsuran. Tambahan lagi, gaya kerja Gen Z berbeda dengan generasi sebelumnya. Kita hidup di dunia yang sangat dinamis. Banyak dari kita bekerja sebagai freelancer, kreator digital, content writer, bahkan ojek online dan kurir. Semua pekerjaan ini punya satu kesamaan, penghasilan fluktuatif, tidak tetap. Kadang besar, kadang pas-pasan. Sistem KPR tidak dirancang untuk menghadapi realitas seperti ini. Ia dibuat untuk dunia kerja lama yang stabil, gaji tetap, dan jenjang karir jelas. Gen Z justru dipaksa menyesuaikan diri ke sistem lama, meskipun cara kerja hidupnya sudah berubah total. Belum lagi tekanan sosial dan psikologis. Ketika cicilan rumah mulai menyesakkan, kehidupan pun ikut terganggu. Tidak bisa liburan, tidak bisa upgrade laptop, tidak bisa bantu keluarga. Uang habis hanya untuk tempat tinggal yang bahkan tidak benar-benar nyaman karena terletak jauh dari
pusat kota. Akibatnya, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru berubah menjadi sumber stres. Dan jangan lupakan fakta bahwa properti seringkali dianggap sebagai investasi. Banyak anak muda yang berpikir, nggak apa-apa deh, berat sekarang, nanti harganya naik. Tapi ini tidak selalu benar. Tidak semua rumah akan naik nilainya. Tidak semua lokasi akan berkembang. Banyak kasus di mana rumah dibeli mahal, tapi saat dijual kembali justru merugi karena biaya perawatan, pajak, atau pasar yang stagnan. Artinya, membeli rumah tanpa riset matang bisa menjadi beban jangka panjang, bukan keuntungan. Inilah dilema Gen Z hari ini. Di satu sisi ingin punya rumah agar merasa aman dan tidak menyewa seumur hidup. Di sisi lain, sistem pembelian rumah tidak ramah bagi generasi dengan gaya kerja dan hidup yang serba fleksibel. Kita tidak anti punya rumah, tapi yang perlu dikritisi adalah apakah sistem KPR dan kepemilikan rumah di era sekarang masih masuk akal untuk generasi yang hidupnya serba tidak pasti. Di tengah realita yang pahit dan sistem yang makin tidak berpihak, muncul satu pertanyaan besar. Jadi, apakah Gen Z masih mungkin punya rumah? Jawabannya bukan sekadar iya atau tidak, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan cara baru. Karena yang jelas cara lama sudah tidak relevan. Menyicil rumah 30 tahun tanpa kepastian penghasilan adalah perjudian hidup. Maka yang kita butuhkan sekarang bukan cuma motivasi, tapi juga strategi. Langkah pertama adalah membenahi mindset. Rumah bukan lagi simbol kesuksesan mutlak. Punya rumah bukan satu-satunya tolok ukur stabilitas hidup. Banyak orang punya rumah tapi tertekan oleh cicilan. Sebaliknya, banyak yang belum punya rumah tapi punya kebebasan finansial. Jadi penting bagi Gen Z untuk membuang tekanan sosial yang menuntut harus punya rumah di usia tertentu. Fokuslah dulu pada membangun fondasi keuangan yang sehat, karena dari sanalah semuanya bisa dimulai. Langkah kedua adalah memperbesar potensi penghasilan. Gaji UMR tidak akan cukup untuk menabung DP rumah dalam waktu cepat, maka perlu eksplorasi income stream lain, bisnis kecil, freelance, digital marketing, jual produk digital, investasi jangka menengah. Bahkan kerja remote dengan gaji luar negeri kini jadi opsi yang masuk akal. Intinya, jangan hanya andalkan satu sumber penghasilan. Cari cara agar uang bekerja untuk kening kita, bukan sebaliknya. Langkah ketiga, jangan buru-buru beli rumah. Pahami bahwa menyewa bukanlah kegagalan. Menyewa bisa jadi keputusan cerdas saat keuangan belum stabil. Dengan menyewa, kamu bisa tetap dekat tempat kerja, punya fleksibilitas pindah, dan uangnya bisa dialihkan ke investasi atau tabungan. Lalu, ketika kondisi keuangan sudah lebih kuat dan tujuan lebih jelas, barulah pikirkan beli rumah. Dengan begitu, rumah bukan jadi beban, tapi hasil dari perencanaan yang matang. Langkah keempat, jika memang ingin beli rumah, lakukan riset secara mendalam. Pilih lokasi yang berkembang, bukan hanya yang murah. Hitung semua biaya tambahan, dari pajak, biaya notaris cicilan, hingga pemeliharaan. Jangan terjebak promo DP ringan, tapi bunganya mencekik. Bahkan, pertimbangkan konsep patungan. Beli rumah bareng teman atau pasangan dengan perjanjian hukum yang jelas. Cara-cara baru seperti ini mulai muncul karena sistem lama sudah tak lagi efektif. Gen Z bukan generasi malas. Kita hanya hidup di zaman yang lebih kompleks, lebih berat, dan lebih tidak pasti. Tapi di balik semua itu, kita juga punya keunggulan, adaptif, kreatif, dan terbuka terhadap solusi baru. Jadi, jangan menyerah hanya karena jalurnya berbeda dari generasi sebelumnya. Rumah masih bisa dimiliki, bukan dengan cara lama, tapi dengan cara yang kita ciptakan sendiri. Masa depan bukan milik mereka yang duluan beli rumah, tapi milik mereka yang tahu kapan dan bagaimana melangkah.